Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang selalu melindungi, memelihara, dan juga menyertai kita. Kita sangat bersyukur bahwa kita kembali boleh beribadah di tempat masing-masing, memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus hadir memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami kembali datang bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kami anugerah kesempatan untuk beribadah di tempat masing-masing. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kita sangat bersyukur bahwa kasih Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kita. Dan tentu Bapak Ibu dan Saudara, setiap hari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, dengan pergumulan yang sedang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lain dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, dan kita juga sangat bersyukur bahwa pada hari Kamis yang lalu, tanggal 14 Mei 2020, bangsa kita melaksanakan doa bersama, yaitu doa kebangsaan dan kemanusiaan. Tujuannya juga adalah untuk memohon kasih dan kemurahan Tuhan, agar Tuhanlah yang menolong bangsa kita dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Karena hanya Tuhan saja pengharapan kita, yang memberikan kita jalan keluar dan juga yang sanggup untuk menghalaukan penyakit sampar ini, COVID-19 ini, dari negeri kita. Sehingga pada hari-hari yang akan datang, kita bisa kembali memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama seperti sedia kala. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan tetap kita bersabar, dan kita mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan kita semua. Haleluya. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara, iman percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan senantiasa kita tingkatkan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, karena Tuhanlah yang memampukan kita dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi seperti yang kita alami pada saat ini. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari Kamis yang akan datang pada tanggal 21 Mei 2020, seluruh umat Tuhan di muka bumi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada saat ini berkaitan tentang persiapan kita di dalam ibadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Yesus dengan para murid menjelang kenaikannya ke surga. Bagaimana Yesus dengan para murid menjelang kenaikan Yesus ke surga, yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi
dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Setelah Yesus bangkit, mengalahkan maut dan kematian, maka Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Dan hal yang sangat menarik yang kita perhatikan, ketika Yesus hadir di tengah-tengah para murid, Yesus menyapa mereka dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Beberapa kali Yesus datang hadir di tengah-tengah para murid. Dia mengawali dan menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu." Tentu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus sampaikan menunjukkan bahwa Yesus yang penuh dengan damai sejahtera. Dia juga sangat menghendaki para murid, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dipenuhi dengan damai yang dari Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa damai sejahtera yang dari Yesus pun ada dalam kehidupan kita semua, di dalam kita menjalani kehidupan ini. Memang ada banyak hal yang mencoba mengganggu tentang damai sejahtera kita, tetapi kita bersyukur bahwa Yesus memberikan damai sejahtera bagi kita yang mampu mengatasi segala sesuatu yang terjadi, yang kita hadapi di dalam kita mengikut Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kepada tema firman Tuhan tadi, bagaimana Yesus dengan muridnya menjelang kenaikannya ke surga. Di sini ada hal yang sangat penting, yang sangat bernilai, yang sangat berharga, di mana para murid akan melanjutkan misi pekabaran Injil di dunia ini. Bagaimana Yesus dengan para murid menjelang kenaikannya ke surga? Yang pertama, Yesus menjelaskan penggenapan nubuatan-nubuatan tentang Yesus yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, baik itu yang ada di dalam kitab Taurat Musa maupun juga di dalam kitab Nabi-Nabi dan juga di dalam kitab Mazmur. Dikatakan tadi di dalam Lukas pasal 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Sebelum Yesus menderita dan mati di kayu salib, Yesus telah berulang kali menyampaikan kepada para murid, mengatakan kepada para murid tentang dirinya, bagaimana dalam nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama. Beberapa kali Yesus menyampaikan, memberitahukan kepada para murid tentang hal yang akan dia alami, penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Itu berulang kali disampaikan oleh Yesus kepada para murid sebelum Yesus mengalami semuanya itu. Dan kemudian setelah Yesus bangkit mengalahkan maut dan kematian, maka kembali Yesus menyampaikan hal ini kepada para murid, kembali menjelaskan kepada mereka tentang diri Tuhan Yesus sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Hal ini sangat penting disampaikan kepada para murid, karena tidak lama sesudah itu Yesus akan naik ke surga. Jadi Yesus bersama para murid menjelang kenaikannya ke surga, Yesus menjelaskan penggenapan nubuatan-nubuatan tentang diri Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nas ini dikenal sebagai protevangelium, yaitu nubuatan tentang Injil, di mana Yesus akan datang, dia menderita, dia mati, dan dia bangkit memberikan keselamatan bagi umat manusia, dan sekaligus memberikan kemenangan kepada umat manusia. Dia mengalahkan iblis, mengalahkan setan. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus telah ada di dalam kitab Taurat Musa, dan itu digenapi di dalam perjanjian baru dengan apa yang telah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak ayat-ayat dalam perjanjian lama, nubuatan-nubuatan yang menunjuk kepada Yesus. Dan ada beberapa ayat yang kita mau dengarkan pada saat ini. Kalau tadi kita telah melihat di dalam kitab Taurat Musa dari Kejadian, maka kita melihat dari nubuatan dalam kitab Nabi-Nabi. Dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat dalam kitab Yesaya ini, di mana dikatakan di sana hamba Tuhan yang menderita, dia dihina, sengsara, menderita kesakitan, dia tertikam, dianiaya, ditindas, bahkan matinya di antara penjahat-penjahat. Itu telah ditulis dalam kitab Yesaya. Dan semua itu dialami oleh Tuhan Yesus, digenapi di dalam perjanjian baru. Dan kemudian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan ayat ini kalau kita perhatikan, maka di dalam perjanjian baru dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 sampai dengan 25, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi sangat real apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam perjanjian baru. Dan Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nubuatan yang kita lihat dalam kitab Mazmur, dalam Mazmur 31 ayat 6, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dan kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, saudara, dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dalam perjanjian baru, Injil Lukas pasal 23 ayat 34b, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini beberapa ayat yang kita lihat di dalam nubuatan, dan semua digenapi
dalam perjanjian baru. Jadi benar apa yang Yesus telah sampaikan, di mana Yesus menjelaskan kepada para murid penggenapan nubuatan-nubuatan. Semua yang ada tertulis tentang Yesus dalam perjanjian lama, seluruhnya digenapi dengan sempurna. Rencana Allah bagi penyelamatan manusia terlaksana dengan sempurna. Penjelasan ini sangat penting disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid menjelang kenaikannya ke surga, supaya para murid benar-benar mengerti dan memahami betapa ajaib karya Allah menyelamatkan umat manusia. Bagaimana Yesus dengan para murid menjelang kenaikannya ke surga? Yang kedua, Yesus menerangi pikiran mereka. Dalam ayat 45, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus menerangi pikiran para murid sehingga mereka mengerti, memahami isi maksud dari kitab suci. Kita menyadari bahwa pikiran manusia sangat terbatas untuk bisa memahami ini semua. Namun Yesus Kristus menerangi pikiran para murid sehingga para murid mengerti isi dan maksud kitab suci. Para murid memahami dengan sungguh-sungguh berita Injil Kristus. Pikiran manusia tanpa diterangi oleh Yesus Kristus, tanpa diterangi oleh Roh Kudus, sangat sulit untuk memahami firman Tuhan, sangat sulit untuk memahami nubuatan-nubuatan yang telah digenapi. Salah satu contoh, ketika dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Allah datang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus, sulit bagi pikiran manusia bagaimana mungkin Allah jadi manusia. Dan ketika berbicara bahwa Yesus itu yang adalah Tuhan, Dia rela mati di kayu salib menanggung dosa umat manusia, maka yang timbul di hati pemikiran manusia, bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan mati? Padahal dalam kitab suci sangat dijelaskan bahwa Yesus mati dalam kemanusiaannya dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tanpa diterangi oleh Roh Kudus, tanpa diterangi oleh Kristus, sangat sulit untuk memahami dan menerima itu semua. Tetapi kita bersyukur bahwa kepada kita dikaruniakan untuk mengenal, untuk memahami akan firman Tuhan ini, bahwa bagi kita sangat jelas bahwa Yesuslah juru selamat yang telah menyelamatkan kita. Bagaimana Yesus dengan para murid menjelang kenaikannya ke surga? Yang ketiga, Yesus memberi mandat saksi Kristus kepada para murid. Dalam ayat 47 sampai dengan 49 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus memberikan mandat kepada para murid untuk memberitakan tentang pertobatan dan juga pengampunan. Pengampunan yang bisa dimiliki oleh manusia adalah pengampunan oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus yang adalah korban penebus dosa kita. Yesus berkata
bahwa Yesus akan mengirim apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus yang memperlengkapi para murid dan orang-orang percaya untuk memberitakan Injil Kristus. Bagaimana dengan kita semua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Di dalam menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, bagaimana Yesus bersama murid menjelang kenaikannya ke surga. Yesus menjelaskan penggenapan nubuatan-nubuatan yang semuanya digenapi dengan sempurna demi keselamatan umat manusia. Yesus menerangi pikiran para murid sehingga mereka mengerti akan isi dan juga maksud firman Tuhan. Dan kemudian Yesus memberikan mandat kepada mereka sebagai saksi Kristus untuk memberitakan Injil. Kita bersyukur Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kalau kita boleh mengerti akan firman Tuhan ini, itu oleh karena Roh Kudus yang menerangi hati kita, yang menerangi pikiran kita. Kita bersyukur Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita memperoleh pengampunan, kita memperoleh keselamatan, tetapi kemudian diberikan kepada kita tanggung jawab yang mulia, yaitu untuk memberitakan Injil Kristus. Berita Injil, kabar baik, kabar keselamatan, sangat dibutuhkan oleh semua orang. Dan Bapak, Ibu, Saudaralah, kitalah yang diberikan Tuhan tanggung jawab yang mulia itu. Dan kita bersyukur sebagai saksi-saksi Kristus. Yesus berkata kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia menyampaikan kepada kita, sebagaimana di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janji Tuhan, inilah perintah Tuhan kepada kita, merupakan tanggung jawab yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita semua, bahwa Tuhan memberikan kita mandat memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu. Biarlah damai sejahtera yang dari Yesus memenuhi kita sekalian, dan kita yakin dan percaya bahwa Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 209, kewajibanmu yang mulia. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masukkan Al-Masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masukkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus menebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggunya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus, yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus.
bekerja dan masukkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggunya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Nikmatku yang engkau rasakan, baik ceritakan kepada dunia gelap. Bekerja terus dan jangan tawar hingga malam lenyap. Rajin-rajin bekerja dan masukkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggunya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya. Rajin-rajin bekerja, rajin-rajin bekerja dan masukkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggunya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Yesus dengan para murid menjelang kenaikannya ke surga. Yesus menjelaskan kepada para murid penggenapan semua nubuatan-nubuatan yang digenapi dengan sempurna demi keselamatan umat manusia. Yesus menerangi pikiran para murid sehingga mereka memahami akan kitab suci, dan mereka juga diberi mandat untuk memberitakan Injil Kristus, kabar baik, kabar keselamatan. Mereka dipenuhi dengan damai dan juga keyakinan bahwa Yesus menyertai sampai akhir zaman. Demikian juga kami semua, kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh memahami akan firman-Mu, bahwa bagi kami diberikan keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan, dan bahkan kepada kami pun diberikan tanggung jawab yang mulia, yaitu untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu. Dan mari Roh Kudus tolong kami di dalam memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu, dan biarlah kasih yang dari Yesus melimpah dalam kehidupan kami sekalian. Dan tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap mohon kasih dan kemurahan Tuhan dalam berbagai persoalan yang terjadi di tengah bangsa kami, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kepadamu-lah kami berseru ya Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang sanggup menghalaukan dari negeri ini, dan Tuhan memberikan damai, Tuhan memberikan pertolongan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana tidak lama lagi kami akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis yang akan datang. Biarlah kami benar-benar menghayati keselamatan yang telah Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, dan Tuhan berikan kami keselamatan yang pasti. Dan selagi Tuhan memberikan kami kesempatan hidup, itu berarti kami adalah saksi-saksi Kristus, memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ingat, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita ibadah di rumah masing-masing merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Amin.